Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023 kategori 1. Perkenalkan, saya M. Rizky, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 1 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan NIM 2324010042. Saya mengajar di SDIT Insan Kamil Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Guguk Panjang. Hari ini Jumat 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi bab 6, memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak Ustadz, supaya lebih berkahnya acara kita, mari terlebih dahulu kita buka kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa. Dan kepada anak Ustadz Faris diminta untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Faris. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancar hendaknya kegiatan kita ini dari awal hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Ustaz semua, sekarang kita masuk kepada menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Hari Merdeka. Kepada anak-anak Ustaz semua, mari kita berdiri. Dan papan tulis. Dan silakan kepada anak Ustadz untuk duduk kembali. Anak-anak Ustadz semua, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan subtema yaitu memahami pesan pokok Quran surat At-Tin. Ustadz mau bertanya, apakah semua anak-anak Ustadz masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba Ustadz tanya semua, apa materi kita minggu lalu? Membaca dan menghafal surat At-Tin. Nah, bagaimana trik membaca surat At-Tin yang kita pelajari minggu lalu? Silakan anak Ustadz Faris. Ulanginya sebanyak 10 kali. Bagus. Dalam membaca surat At-Tin itu menghafalnya, kita perhatikan huruf demi huruf terlebih dahulu, kemudian baru kita baca sebanyak 10 kali minimal ya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pesan pokok Quran surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membuat paparan pesan pokok Quran surat At-Tin dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan paparan pesan pokok Quran surat At-Tin. Nah, anak-anak Ustadz semua, coba untuk perhatikan surat At-Tin ini. Nah, di sini surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. 3 ayat pertama itu Allah bersumpah. Sumpah Allah ada berupa nama buah-buahan dan nama tempat. Ayat 1 coba lihat, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun.
Nah, buah tin dan zaitun, kenapa Allah bersumpah dengan nama buah ini? Ini tentu ada rahasia di balik itu, suatu keistimewaan buah-buahan ini. Nah, setidaknya kita mengetahui bahwa buah atin dan buah zaitun ini itu banyak tumbuhnya di daerah Yaman. Di daerah Yaman, kalau sekarang kita kenal daerahnya tersebut, daerah Yordania, Lebanon, Palestina, termasuk di Baitul Maqdis, Yerusalem, tempat Nabi Isa alaihissalam diutus. Allah juga bersumpah di ayat kedua, wa turi sinin wa hadzal baladul amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Nah, Allah juga bersumpah dengan negeri Makkah, di mana negeri Makkah ini istimewaannya di antaranya adalah suatu tempat Nabi akhir zaman, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan juga tempat Nabi Muhammad diutus sebagai. Isi kandungan surat At-Tin ayat ke-4, 5 dan 6 itu yang pertama di ayat ke-4, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nih ayat ke-4, perhatikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Nah, di mana letak penciptaan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya? Kalau dibandingkan dengan hewan atau makhluk lainnya, manusia ini diberikan akal pikiran oleh Allah. Nah, dengan akal pikiran tersebutlah manusia bisa berpikir, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal pikiran, manusia bisa menciptakan suatu peradaban. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan itu hanya Allah berikan hawa nafsu saja. Sementara kita manusia diberikan hawa nafsu dan akal pikiran. Kalau malaikat bagaimana? Malaikat hanya Allah berikan akal saja, tidak nafsu. Sehingga wajar saja malaikat itu taat dan tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Nah, kita dibekali lengkap dengan hawa nafsu dan akal pikiran. Dengan demikian manusia bisa hidup berkembang dan bisa melestarikan alam itu. Makanya dengan akal pikiran manusia itu bisa diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di permukaan dunia itu, pemimpin di permukaan dunia ini. Baik, anak-anak Ustaz semua, berikutnya ayat kelima. Apa kata Allah dalam surat ini? Ayat 5, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Nah, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia diciptakan dalam keadaan sempurna, sebaik-baik bentuk, namun ada di antara manusia ini akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Manusia yang bagaimana tersebut? Kenapa dia dikembalikan oleh Allah kepada derajat yang serendah-rendahnya? Karena dia dibekali akal yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, namun akalnya tersebut tidak dia gunakan untuk melindungi ciptaan Allah ini. Dia engkar dan tidak patuh terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada para rasul diutus oleh Allah, namun mereka mengingkari dan tidak mengikuti seruan para rasul itu. Sehingga manusia yang seperti ini itu akan diturunkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang serendah-rendahnya. Bahkan derajat mereka itu lebih rendah dari hewan. Kenapa seperti itu? Karena hewan tidak diberi akal pikiran. Kalau manusia diberikan akal pikiran, suatu kelebihan, tapi tidak dia gunakan.
Sehingga di sanalah letak manusia itu akan diturunkan derajatnya kepada derajat yang serendah-rendahnya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali yang tidak akan diturunkan oleh Allah derajat mereka itu bagi orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi tidak semua manusia yang akan diturunkan derajatnya oleh Allah. Yang diturunkan itu hanya orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, mengerjakan kebaikan, maka mereka akan Allah beri malah ganjaran pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ke-7 Allah katakan, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Nah, di sini Allah mempertanyakan kepada orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu. Apa tanya Allah? Apa alasan kalian wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Kita kan diberikan oleh Allah akal. Nah, dengan akal itu kita bisa melihat setidaknya dari proses pembentukan diri kita ini saja. Mulai kita dibentuk, antum mulanya apakah sudah sebesar ini saja dulu? Tidak. Keluar dari rahim sang ibu berupa seorang bayi, ya nah? Kemudian setelah bayi, kemudian beranjak besar menjadi seorang anak-anak. Setelah anak-anak, tumbuh lagi menjadi seorang remaja. Setelah remaja, masuk dewasa. Dan setelah dewasa bagaimana? Masuk usia tua, kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, kita akan menghadapi nanti suatu hari pembalasan di hari kiamat kelak. Nah, jadi ini suatu bukti yang nyata bagi kita bahwa Allah itu mudah sekali nanti membangkitkan kita di hari kemudian, di hari kiamat. Sedangkan menciptakan kita saja begitu mudah bagi Allah, apalagi nanti membangkitkan kita nanti setelah hari kiamat kelak. Baik, anak Ustaz semua, di ayat 8 Allah sebutkan, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Nah, di ayat 8 ini Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberikan keputusan nanti di akhirat kelak, yaitu memberi ganjaran bagi manusia yang berbuat taat di permukaan bumi ini dengan berupa ganjaran pahala dan surga, dan akan menghukum bagi para pendosa dan orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, sampai di sini kira-kira ada pahaman Ustaz semua? Ada paham? Nah, setidak-tidaknya ada 5 pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin ini. Coba antum lihat semua. Yang pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan. Sedangkan yang keempat, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman, takwa dan amalnya. Dan yang kelima, yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling baik atau paling bagus. Ada jelas anak-anak Ustaz semua? Ada ya? Baik. Sekarang kelompok sudah
sesuai dengan materi yang telah kita paparkan tadi. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, sekarang untuk Ustaz beri tugas. Tolong diskusikan beserta kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ustaz minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Nah, silakan diskusikan. Nah, silakan diskusikan ya. Nah, silakan diskusikan. Jangan lupa buat nama kelompok masing-masing ya. Nah, silakan. Sudah? Nah, di sini Ustaz minta kelompok A untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari doa kami menjelaskan tentang surat Atin. Surat Atin artinya khawatir. Surat Atin surah ke-95 dalam Al-Quran. Surat Atin termasuk surat Makkiyah. Dan pokok surat Atin manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Jelek-jelek manusia di hadapan Allah SWT adalah orang yang tidak beriman. Baik, mari kita kasih aplaus kelompok A. Ya, mari kita lihat. Sekarang kita minta perwakilan dari kelompok F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Atin artinya bukti. Atin surah ke-95 dalam Al-Quran. Atin termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di kota Makkah. Pesan pokok surat Atin, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mendirikan kepada Allah. Baik, mari kita kasih aplaus untuk kelompok F. Baik, tugas kelompoknya alhamdulillah sudah selesai dan perwakilan masing-masing kelompok juga sudah mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompoknya di depan kelas. Baik, anak Ustaz semua, pesan pokok surat Atin itu setidak-tidaknya ada 5 ya. Coba kita baca bersama-sama. Yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kedua, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah adalah orang yang tidak beriman dan mendustakan hari kiamat. Yang ketiga, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan. Yang keempat, hal yang menjadi pokok kemuliaan manusia adalah iman
Dah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas? Baik. Anak soleh. Mana orangnya? Mana semangatnya? Oke. Baik, anak Ustaz semua. Nah, sekarang karena materi kita sudah selesai, maka mari kita tutup kegiatan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Baik, terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.